Halo semua. Halo. Jadi hari ini saya akan membahas materi sosial yang telah saya pelajari. Dan topik yang akan saya bahas itu adalah unit 731. Tapi sebenarnya apa itu unit 731? Jadi mudahnya, unit 731 itu adalah unit rahasia untuk pengembangan senjata biologis yang dibentuk oleh negara Jepang. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya, unit ini dibangun pada tahun 1937 di kota Harbin, Cina, dan dibentuk oleh pemerintah Jepang. Dan unit ini itu dipimpin atau diketuai oleh Shiro Ishii. Dan Shiro Ishii ini adalah ketua medis Angkatan Darat Tentara Kaisaran Jepang. Dan ia juga merupakan seorang ahli mikrobiologis. Dan Shiro Ishii ini juga lah yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang bagaimana jika Jepang itu menciptakan sebuah fasilitas untuk mengembangkan senjata pemusnah massal. Dan hal ini pun direalisasikan dengan dibentuknya unit 731. Dan karena unit 731 ini bersifat rahasia, maka pemerintah Jepang itu menyamarkan namanya. Nama unit 731 itu disamakan menjadi Departemen Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air untuk kepentingan militer. Dan kan unit 731 ini itu berisi para ilmuwan ataupun penelitian yang melakukan berbagai eksperimen ataupun penelitian. Dan sudah pasti mereka butuh yang namanya subjek penelitian. Pada awalnya, yang menjadi subjek penelitian itu adalah para sukarelawan, entah itu mantan kriminal, gelandangan, atau para orang miskin setempat. Yang sebelumnya, mereka itu menandatangani formulir persetujuan untuk mendapatkan bayaran dalam jumlah yang kecil. Tetapi, lama-kelamaan, stok sukarelawannya semakin menipis. Maka unit 731 itu mengambil tahanan perang, tahanan sipil, atau siapapun yang bisa mereka dapatkan. Entah itu tahanan dari negara Cina, Korea, Rusia, hingga Mongolia. Dan yang menjadi subjek penelitian pun beragam, dari yang kecil sampai lansia, dari mau itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi kan sekarang pertanyaannya, kok bisa stok sukarelawan di unit 731 semakin menipis? Kira-kira apa yang mereka lakukan sehingga stok sukarelawannya semakin menipis? Nah, jawabannya adalah karena eksperimen yang mereka lakukan itu tidak bermoral dan tidak manusiawi. Para peneliti di Unit 731 tidak memandang para subjek penelitiannya sebagai manusia. Bahkan mereka menamakan subjek penelitiannya dengan nama Maruta. Maruta berarti batang kayu. Kata-kata atau candaan yang suka keluar dari para peneliti adalah berapa banyak batang kayu yang tumbang hari ini. Kata-kata tadi mengacu pada berapa banyak orang yang meninggal hari ini. Dan salah satu cerita tentang bagaimana kejamnya eksperimen yang dilakukan oleh Unit 731 itu adalah pembedahan dan mutilasi tanpa anestesi. Anestesi biasanya digunakan supaya pasien dalam kondisi tidak sadar atau setengah tidak sadar dan tidak merasakan rasa sakit akibat pembedahan. Membedah tanpa anestesi itu berarti pasien dalam kondisi 100% sadar dan bisa merasakan seluruh rasa sakit akibat pembedahan. Dan orang-orang yang dibedah ini itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit, entah itu kolera atau pes. Dan mereka melakukan ini, para peneliti melakukan ini, supaya mereka tahu bagaimana penyebaran patogen ataupun virus pada organ dalam tubuh manusia, pada manusia yang masih hidup. Dan sudah pasti, yang mereka lakukan itu menimbulkan kematian. Entah itu kehabisan darah, tidak bisa menahan rasa sakit akibat pembedahan, atau karena penyakit yang sebelumnya mereka derita, atau gabungan dari ketiga itu. Dan bahkan para peneliti di sana tidak segan-segan untuk membunuh para subjeknya jika dirasa tubuh mereka tidak memberikan manfaat bagi penelitian. Dan sebenarnya eksperimen yang dilakukan oleh Unit 731 tidak hanya ini saja. Salah satu eksperimen lainnya adalah tentang efektivitas senjata. Jadi, para subjek penelitian itu ditaruh di area tembak. Kemudian mereka ditembak dalam berbagai jarak dengan berbagai jenis senapan, entah itu pistol, shotgun, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ditembak, dilihat pola dan kedalaman bekas tembakannya. Kemudian dibandingkan antara orang yang sekarat
dengan orang yang sudah meninggal. Dan senjata yang diuji, efektivitas senjatanya itu bukan hanya senjata yang jenis senjata tembakan saja, tetapi juga diuji senjata-senjata seperti pedang, pisau, belati, dan lain sebagainya. Kemudian, eksperimen lainnya tidak kalah kejamnya adalah untuk menguji daya tahan tubuh manusia. Para peneliti secara sengaja itu tidak memberi makan ataupun minum kepada subjek penelitian. Bahkan mereka hanya diberi air laut saja. Dan juga, ada juga para peneliti yang disuntik oleh golongan darah yang tidak sesuai dengan golongan darah mereka. Dan ada juga yang disuntik dengan darah binatang jenis apa saja. Hal ini dilakukan agar mereka tahu transfusi darah dan proses pembekuan darah. Dan yang seperti kita pastikan, seperti kita bayangkan, yang dilakukan oleh unit 731 sangat kejam sekali. Tapi sayangnya, mereka tidak hanya bekerja sampai di situ. Kan, seperti yang saya bilang di awal, unit 731 dibentuk untuk mengembangkan senjata biologis. Dan unit 731, untuk mengetahui seberapa efektif senjata biologis mereka bekerja, maka mereka menguji cobakan senjata biologisnya ke berbagai kota di negara Cina. Dan sudah pasti, yang menjadi korban adalah warga sipil Tiongkok yang tidak bersalah dan tidak terlibat. Contohnya, pada tahun 1940, unit 731 itu meluncurkan bom berisi 30.000 kutub penghisap darah di kota Fuzhou di Cina. Dan hal ini menyebabkan kira-kira terdapat 2.000 orang yang meninggal di kota Fuzhou dan 1.000 lainnya di kota Yiwu. Kemudian, pada tahun 1942, unit 731 secara sengaja menginfeksi sumber air dengan virus kolera dan virus pes di provinsi Zhejiang. Dan hal ini menyebabkan kira-kira terdapat 1.700 orang meninggal. Bahkan ada juga tentara-tentara Jepang yang meninggal karena hal ini. Dan kemudian mereka juga meluncurkan bom berisi virus antraks yang menyebabkan kira-kira terdapat 30.000 orang yang meninggal. Dan sudah pasti yang dilakukan oleh unit 731 itu menimbulkan korban yang begitu banyak. Dalam kurun waktu 1937 sampai 1945, terdapat 400.000 orang yang meninggal karena unit 731. Yang dimana mayoritas yang meninggal itu adalah warga sipil Tiongkok. Seperti itu. Dan ya, terlepas dari yang mereka lakukan, sebenarnya data unit 731 itu bisa dimanfaatkan oleh para peneliti, oleh para dokter, dan lain sebagainya. Contohnya, pada tahun 2021, ketika pandemi COVID sedang parah-parahnya, sedang melanda, beberapa ilmuwan ataupun peneliti mengusulkan bagaimana jika data unit 731 itu bisa diakses oleh komunitas medis internasional. Karena kan unit 731 itu sempat meneliti tentang bagaimana penyebaran virus ataupun patogen dalam tubuh manusia. Sehingga jika data itu dibuka, diperkirakan para epidemiolog bisa memperkirakan skala pandemi COVID-19. Kemudian diperkirakan juga mereka bisa meneliti tentang COVID-19 ataupun meneliti tentang pandemi-pandemi yang mungkin saja akan terjadi di masa depan dengan dimanfaatkannya data unit 731. Tetapi meskipun begitu, setidaknya sampai saat ini data unit 731 masih belum bisa diakses secara bebas. Karena seperti yang kita tahu, seperti yang saya bahas di awal, data unit 731 didapat dengan cara yang tidak manusiawi, didapat dengan cara yang tidak bermoral, dan didapat dengan cara yang salah. Sehingga masih adanya perdebatan tentang etika dan moral. Seperti itu. Dan ya, seperti yang kita tahu, di mana ada awal, di situ ada akhir. Unit 731 berakhir ketika Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan segera setelah itu, para peneliti di unit 731 itu secara sengaja menghilangkan barang-barang bukti ataupun dokumen-dokumen hasil penelitian unit 731. Tetapi meskipun begitu, banyak dari para peneliti di unit 731 itu dihukum di pengadilan kejahatan perang di Uni Soviet pada tahun 1949. Yang dimana hukumannya itu kira-kira 20 sampai 25 tahun penjara.
Namun sayangnya, ketua dari unit 731, yaitu Shiroishi, dan beberapa rekannya berhasil bernegosiasi dengan Amerika Serikat, yang dimana syaratnya itu mereka harus memberikan beberapa data unit 731. Dan hasil dari negosiasi itu, Shiroishi dan beberapa rekannya itu terbebas atau kebal dari kejahatan perang. Yang berarti Shiroishi sama sekali tidak dihukum atas segala yang telah ia lakukan di unit 731. Dan Shiroishi sendiri meninggal di umur 67 tahun karena kanker tenggorokan. Yang itu berarti dia hidup aman sampai tua. Seperti itu. Dan ya, itu saja presentasi saya tentang unit 731 hari. Terima kasih sudah mendengarkan semua. Terima kasih para penonton. Dah. Goodbye. Ya, dadah.